Halo para warga Duensa, nama saya Divianti Sopian Putri dari Eskul Jurnalistik SMP Negeri 261 Jakarta. Nah, kami di sini ingin mewawancarai ketua dari OSIS dan MPK. Tujuan kami adalah untuk mempersiapkan OSIS dan MPK baru tahun 2023-2024 yang akan datang. Nah, mereka adalah bintang tamu kita. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo. Halo. Bagaimana saudara Pais? Silakan duluan. Silakan duluan Mas Wan duluan. Saya namanya Muhammad Pandu Sri Alam. Saya di kelas 9A. Saya menjabat sebagai ketua MPK. Kalau nama saya, perkenalkan nama saya Nur Faiz Ramadan. Saya duduk di bangku kelas 9E. Dan jabatan saya menjadi ketua OSIS. Nah, perasaan kalian saat pertama kali dipilih menjadi ketua OSIS itu bagaimana? Pemilihan jadi ketua OSIS bilangnya. Oh iya benar. Perasaan saya sih pas pertama kali menjabat itu, saya 2 kali menjabat sebenarnya. Yang pertama menjabat sebagai wakil ketua OSIS, yang kedua baru jadi ketua OSIS. Yang wakil ketua dulu nih ya. Kalau yang wakil ketua itu saya pertamanya nggak pengen jadi wakil, tapi karena ada dorongan dari teman-teman saya, udah ikut aja, ntar gue beliin es teh manis gitu. Waduh, lumayan ya gitu. Iya, lumayan. Saya ikut dengan harapan saya, nggak bakal dipilih juga, orang gue juga baru masuk gitu. Pas penyoblosan gitu, pas pemilihan ketua OSIS sama wakil ketua OSIS pada 2021-22 pada masa itu. Nah selang seminggu baru dah pemenangnya saya kaget, lah kok saya menang gitu. Masih unyu-unyunya itu. Iya, masih unyu itu di situ. Nah, baru pada saat itu nyoba-nyoba ya kan. Di OSIS tuh begini. Kerasnya begini, gampangnya begini, enaknya begini, susahnya begini. Nah, setelah itu saya dapat dorongan lagi dari teman-teman saya dan juga orang tua saya. Kayak, udah kamu nanti jadi ketua OSIS aja ya, gitu. Baru dah saya nyalon lagi tuh ketua OSIS sama wakil saya namanya Denny. Nah, nyalon di situ saya udah berpikiran, pasti nggak bakal kepilih nih karena lawan saya circle-nya banyak di situ. Iya, lumayan ya. Orang dalam. Nah, pada masa itu saya udah berserah aja sama yang di atas, sama Allah. Ya, setelah pemilihan saya pertamanya kalah tuh oleh paslon 2 pada masa itu. Saya agak-agak lupa. Di situ udah hampir habis dan ternyata sisanya itu pada milih saya semua. Saya di situ paslon 1. Nah, paslon 1 tuh pokoknya banyak banget pas terakhir. Saya langsung terharu kayak, wah kok bisa begini. Gitu. Ya, perasaan saya seneng lah. Awalnya nggak nyangka ya. Panjang sekali ceritanya isinya. Kalau bikin film juga nggak bakal muat sejam itu. Iya. Bikin film pendek. Kalau saya nggak ada perasaan nggak seneng sih. Tuh gimana itu seneng Mas? Ya pertama nggak nyangka jadi ketua MPK, bukan didorong, ditarik gitu. Iya, ditarik bukan didorong, kan nanti didorong. Iya, kalau saya didorong, tapi ditarik. Waktu saya pemilihan jadi ketua MPK itu sangat susah dibilangnya ya, banyak yang nggak mau gitu. Banyak yang nggak mau. Antum ketawa mulu, kenapa nih? Lagi bahagia ceritanya hari ini. Lanjut lah. Jadi ada orang-orang yang pengen menyalonkan sebagai ketua MPK waktu itu. Disingkat jadi ketempek. Kan kalau ketempek? Kalau ketua OSIS ketos ya. Iya, kalau ketua MPK ketempek. Oh iya benar ketempek. Nah, waktu itu saya sebenarnya nggak mau. Cuman ada salah satu rekan saya yang kebetulan warga 9A juga. Datangnya telat, padahal dia pengen nyalonin jadi ketua MPK. Saya sangat susah, pusing banget mau milih yang mana tuh. Wah, padahal anak kelas 7 waktu itu Anggoro iya, pengen maju sama Melati. Nah, katanya Pak Rohim yang perempuan nggak boleh katanya, yang kelas 7 nggak usah juga, jadi wakil aja. Biar nanti lanjutnya jadi ketua. Oh iya. Nah, waktu itu pada setuju tuh milih saya jadi ketua. Sebelum saya jadi ketua, saya minta dulu restu sama orang tua saya. Waduh. Kebetulan orang tua saya lagi di rumah. Saya ngambil dulu, mohon maaf ya teman-teman, gue mau izin dulu nelpon mak gue gitu. Nelpon, assalamualaikum mak, nih Endo kan manggil saya Endo. Iya Endo. Endo mau jadi ketua nih mak gitu. Katanya ya udah nggak apa-apa kalau bagus mah ketua MPK, kata saya. Tapi ini takut mak,
takut katanya. Loh, saya takut gitu. kenapa Takut tuh? kenapa? Hati kecil saya berkata apa ya waktu itu saya lupa. Terlalu kecil suaranya. Terlalu kecil. Nggak gede-gede gitu. Jadi kata mas saya, ya udah lanjut aja nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa biar kamu nilai tinggi gitu. Wih. Kan jadi MPK bisa Benar gitu. benar ya benar udah. benar. Nah, ya udah saya maju jadi ketua. Akhirnya ya udah segitu aja deh, nggak ada akhirnya. Panjang ceritanya, penonton udah tahu. Panjang ya, sampai Iya. pada saat ini gitu ya Mas. ya? Iya. Nah, apa lagi? Ayo, apa Nah, lagi? kelebihan kalian ikut OSIS ini, OSIS dan MPK ini apa? Dapat nilai ya. Iya, dapat nilai. Apa Dan lagi? selanjutnya apa ya? Jadi populer ya nggak sih Mas? Jadi Iya, populer. pengalaman juga. Pengalaman, bisa, ya. pengalaman. Banyak suka dukanya kita Mas ya. Wah, suka duka Banyak banyak banget. banyak yang suka dan juga nggak dikit yang benci. Iya, Gitu. banyak suka dan banyak duka. Iya benar. Jadi yang intinya tuh kelebihannya gampang dikenal guru. Maksudnya kalau mau minta izin atau apa ke guru gampang. Yang kedua dapat nilainya lebih besar lah istilahnya sama siswa-siswa lain gitu. Terus tadi ada yang Pais bilang suka duka, dukanya itu kalau ada apa-apa pasti nyalain OSIS Iya benar. atau enggak MPK. Kalau ada misalkan masalahnya di luar OSIS MPK gitu, di luar kendali gitu ya. Pasti yang disalahin tuh OSIS MPK gitu. Nggak tahu OSIS-nya kenapa. nggak bener nih gitu. Ya, waktu lomba tahun kemarin. Iya bisa bener. jadi benar. Dah. Nah, kekurangan kalian ikutin OSIS dan MPK tuh apa? Kurangnya bukan buang-buang waktu ya. Iya bukan Kayak ketinggalan jam pelajaran aja gitu. ketinggalan jam pelajaran ya. Terutama pas lagi belajar nih. Contohnya pas lagi belajar MTK lah. MTK lagi mood banget nih belajar, dengerin penjelasan gitu kan. Habis itu ada panggilan OSIS MPK harap hadir ke sini untuk bla bla bla. Baru tuh langsung situ, aduh tinggal pelajaran lagi, nggak bakal paham lagi nih gitu. Jadi kalau jadi OSIS MPK tuh otaknya juga harus lebih encer lah karena bakal ketinggalan pelajaran dan juga kita harus ngikutin pelajaran itu kayak apa ya, kata-katanya apa ya, kayak balap bukan balap apa Mas? Balap mah racing. Aduh, kayak nyusul harus nyusul pelajaran gitu. Tapi walaupun ada ketinggalan jam pelajaran tapi ya ada rasa senangnya. Aduh. Ketinggalan jam pelajaran ya. Iya boleh bisa. Ya kan kalau ada misalnya aduh males nih belajar, tapi kalau Tiba-tiba ada dipanggil. tiba-tiba dipanggil gitu kan, Yes. panggil nih. Jadi Keluar. nggak jadi belajar. Iya benar. Tapi ya itu selanjutnya pasti bakal nyusul pelajaran lagi gitu. Mengorbankan waktu, pikiran ya. Iya, kalau istilahnya ngebuang waktu masa muda gitu. Iya, betul. Jadi hidup cuma untuk OSIS MPK, belajar itu. Kerja. Iya, itu kerja. Jadi ada satu pepatah mengatakan hidup cuma sekali, jadi lakukan apalah yang kalian inginkan di muka bumi ini. Gitu. Kelas. Udah, itu saja. Banyak kekurangan dan kelebihannya ya. Ya benar. Banyak banget. Kalau disebutin satu-satu ntar jadi ini lagi. Jam 5 sore baru pulang. Sore. Pengalaman yang kalian dapat tuh, sebutin pengalaman yang pernah kalian dapat itu. Wah banyak. Masuk. Sebutin satu-satu nih kita nih. Iya, classmate ya. Ya banyak nih. Dari awal mula saya dulu nih pengalaman saya pas waktu jadi wakil. Di situ saya masih unyu-unyunya. Sekarang juga sih masih unyu. Aduh. Masih unyu-unyunya di situ belum ngerti apa-apa. Pernah saya pas lagi rapat saya malah main game gitu. Lagi rapat nih ketua OSISnya lagi membahas acara tersebut. Saya asik nih main game. Ditegur lah saya sama senior saya waktu itu kelas 9, siapa namanya ya? Kalau enggak salah. Ya pokoknya si Anu lah. Ya. Anu ya. Si Anu. Pokoknya. Jangan sebut merek lah. Oke. Di situ saya tegur, lu udah jadi wakil nggak boleh cengengesan lu, udah dengerin aja jangan main HP, mau HP lu gua banting. Langsung saya, ya maaf kak, dengerin lah situ saya. Itu pengalaman pertama saya itu. Saya langsung mikir, iya juga ya. Nanti kalau gua begitu di depan lagi ngejelasin, terus ada orang yang nggak ngedengerin, gimana perasaannya? Gitu, langsung mikir ke situ. Nah setelah itu dimulai tuh acaranya, waktu itu acara apa ya? Hari Guru, iya Hari Guru. First time acara saya tuh Hari Guru. Pas Hari Guru tuh meriah banget dan nggak enaknya di situ muridnya dikit karena masih zaman Covid di situ. Masih ada sesi-sesian, masih kelas 7 masuk,
Kelas 8 enggak, kelas 8 masuk, kelas 7 enggak. PTM 50%. Iya, PTM 50% gitu. Dan setelah itu classmate saya udah mulai agak dewasa gitu. Jadi kalau lagi ngejelasin saya dengerin, kalau nggak tahu nanya gitu. Dan alhamdulillah setelah itu acara lancar, selebihnya lancar dan pengalaman terenak itu dapat dikenal oleh orang-orang lain gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat temen ya kan. Jadi terkenal. Jadi terkenal ya. Dapat temen terus juga dapat musuh pastinya. Waduh, banyak yang nggak suka ya. Banyak yang nggak suka. Bertambah orang yang suka tapi banyak juga orang yang nggak suka. Benar. Gitu. Iri ya? Iya iri. Bisa disebut iri. Iri bilang bos. Itu saja pengalaman dari saya. Kalau Mas Pandu gimana nih Mas Pandu nih? Kalau saya kalau bisa dibilang seru nggak seru sih ya. Karena kalau serunya itu waktu saya masuk jadi MPK itu untuk kelas 8. Udah enak-enaknya lah, udah bisa dibilang senior, udah juga bisa dibilang junior. Masih ada karena di pertengahan gitu. Iya. Beda sekali sama saya Mas ya. Iya. Kalau kelas 8 kan kita kan ada kelas 9 dan kelas 7. Iya. Bisa dibedakan. Benar. Kalau pertama kali saya jadi MPK acaranya waktu hari guru juga. Hari guru sama kita. Waktu itu belum ada helmet ya. Iya pakai apa tuh waktu itu nemtek ya. Iya. Dikalungin kemana-mana tuh buset udah kayak orang kerja ya. Iya, apalagi yang seru LDKS. Bener kayak siram-siraman kita. Iya. Ada lagi orang yang lagi nyiram baknya jatuh, pecah. Waktu malam-malam ya sih, sebelum pagi sebelum itu. nginep yang pakai itu. Yang pakai ini apa sih namanya? Ya semacam nemtek lah. Ya. Iya. Pakai ini tali sepatu. Iya. Kalau nggak salah apa cita-citanya mau masuk surga. Mantap. Seru ya malam-malam makan. Iya, mie. seru. Ada salah satu OSIS. Apa tuh? Dia mau ngambil makan. Udah makan mie, udah mau jalan, minyak tumpah. Waduh. Serius. Minyak tumpah ngambil lagi. Demeli nama itu. Sama yang bagian minyak ya. Disangka nambah. Buang-buang. Padahal tumpah. Iya. Ada lagi orang baru kebagian sedikit nih. Udah habis, mau minta lagi, udah habis Mas. Waduh. Kasihan nih saya, udah saya kasih nih separuh nih, barengan aja gitu. Karena kita solidaritas. Yo, namanya organisasi, satu sakit harus sakit semua, satu senang senang semua gitu. Iya, terus lagi ada pengalaman saya waktu classmate Desember tahun 2022. Waktu itu saya jadi panitia Mobile Legend. Yang dimana yang mainnya itu di terpal. Di terpal biru, udah kayak tahlilan. Alatnya pakai ini ya paranet ya Mas. Ya, paranet udah mainnya kayak itu ya lesehan ya. Iya, lesehan udah kayak gitu. Warmindo ya. Warmindo. Banyak yang ngomel-ngomel waktu nge-lag tuh. Ini panitia gimana sih nge-lag. Banyak loh. Besoknya udah tuh. Ada cerita seru, ada cerita lucu juga. Apa tuh? Besoknya waktu classmate yang semua yang nggak masuk tuh, yang masuk cuma ikut lomba doang. Waduh. Pakai HP saya yang buat proyektor itu, yang buat yang buat yang di layar itu ya? Iya. Lagi nonton, HP saya panas. Aduh. Iya. Terus gimana tuh? Udah HP panas. Nge-frame. Mama saya nelpon. Ada tulisannya. Kelihatan ya, kelihatan. Iya, Mama. Terus anak-anak pada bilang, "Mama telepon." Gitu. Udah itu saja. Tugas-tugas OSIS sama MPK tuh ada perbedaannya atau gak ada gitu? Perbedaan ya, sebenarnya sama sih, satu organisasi juga. Cuman apa sih yang bikin beda ya Mas ya? Saya masih agak sedikit bingung gitu. Sama saya juga bingung. Kalau kita udah nggak bingung kalau kita di surga. Iya, aduh. Kalau kata Aldi Tahir begitu. Kayaknya kalau perbedaannya dia, ini saya masih 50-50, belum yakin kalau ini beda tugasnya ya. Kalau MPK tuh tugasnya kayak, kan MPK kepanjangan dari majelis perwakilan kelas gitu ya. Nah, jadi kalau OSIS bukan susah. Kalau OSIS mau apa sih namanya ya? Lupa saya. Kalau mau menyampaikan ke kelas-kelas gitu, pasti ke MPK dulu. Nah, baru MPK share ke kelas masing-masing gitu. Itu mungkin perbedaannya. Udah mungkin itu ya cukup. Cukup. Iya. Cukup sudah. Kasih tips dong buat membagi waktu kalian ngerjain tugas-tugas di OSIS dan MPK buat anak-anak baru. Tips untuk anak baru ya. Iya. Tipsnya ya jangan berputus asa aja gitu. Jangan berputus asa. Itu udah paling bener itu, udah paling bener. Disematkan itu begitu, jangan putus asa. Kalau selebihnya ya apa ya? Jangan
ngelakuin jangan dulu. bukan Mas, jangan ngelakuin hal yang nggak penting gitu, kayak hal yang ngomong waktu ya misalkan Buang-buang waktu. Main game kelebihan. main game ya, main game Sampai kelebihan. malam, Ikutin sampai nafsu malam gitu. gitu. Iya, jangan ikut. Waduh, Gus Asmi itu. Pokoknya jangan inilah, waktunya jangan dibuang-buang untuk hal yang nggak penting, dan selalu jaga waktu, pola makan, pola tidur, Kesehatan ya. kesehatan ya. Intinya jaga sehat, jaga kesehatan. Kalau jadi OSIS MPK itu pasti bakal Berat, capek. berat capek, iya kan kerja kita Mas. Iya, Maksudnya harus jangan siap capek harus, gitu. ya harus siap capek dan harus jaga fit tubuh juga, jangan sampai drop. Kalau drop pasti bakal Imun tubuhnya ya. iya, kalau drop pasti bakal riwah semuanya tuh, nggak bakal ke handle lah. Jadi intinya buat pesan-kesan OSIS selanjutnya, OSIS MPK selanjutnya, jangan ikut karena terpaksa, ikutlah karena keinginan sendiri dan ikut ikhlas lillahi ta'ala. Selebel. Nyuak. Itu pesan itu. Visi misi kalian saat mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan MPK tuh beritahu Oh. dong. Jadi sedikit aja ya, saya Iya. agak lupa tapi masih ingat nih. Saya waktu itu misi saya adalah ingin membuat OSIS itu sebagai wadah untuk orang-orang yang kreatif atau berprestasi gitu. Jadi orang yang kreatif jangan harus sih. Kayak kita nyiapin wadah gitu buat mereka masuk ke situ untuk bisa jadi lebih hebat lagi gitu. Jadi sembari kita belajar juga. Itu visi saya ingin ini kebalik kayaknya nih. Visi saya yang tadi, kalau misi saya ingin membangun membangun kayak perpustakaan gitu tapi versi mini gitu. Perpustakaan versi mini di setiap kelas dan di pojok-pojok ruangan di 261 gitu. Dan membuat banyak event yang seru gitu. Jadi kita ngikutin apa kata mereka itu ibarat murid-murid di 261 dan guru-guru gitu. Dan sudah itu saja misi saya. Sepertinya saya lupa ingat. Udah saya mah. Mas nggak ada visi misi masa? Waduh, saya juga bingung. Masa Jalur bingung? orang dalam. Iya. Kan kita nyalon ini visi misi. Harus ada persiapan. Harus ada persiapannya apa? Apa ya? Saya visi misinya waktu itu ya. Saya Saya udah lupa, mikir-mikir sebelum tidur, saya udah mikir-mikir. Lupa. Ketinggalan di kasur kali ya. Ketinggalan di kasur. Masa lupa Mas? Ingat-ingat lagi dong. Apa ya? Udah mungkin. Udah. Saya Gitu. terlalu bingung. Oke lanjut. Nah, terakhir sifat yang harus diterapin oleh OSIS baru tuh bagaimana gitu? Yang menurut kalian harus diterapin? Ya, pokoknya adab dan akhlak kayaknya harus Ada berakhlak diterapin. itu paling utama. Paling utama. Ada berakhlak, kalau ketemu guru harus sopan. Salim. Salim. Ke teman juga adabnya, akhlaknya gitu. Dan disiplin, tertib, pinter belakangan. Yang penting akhlak, tata tertib, akhlak, adab, sama Sopan santun apa? sopan santun. Iya. Ya itu paling utama. Pinter belakangan, yang penting jujur, Amanah. Gitu. amanah. Ini Patona, tablik. itu mah sifat-sifat Nabi. Iya. Kalau yang paling penting tuh tadi itu pertama amanah. Yang kedua jujur, yang ketiga adab dan akhlak, yang ketiga Sopan. sopan. Nah itu yang paling utama. Pinter mah belakangan aja. Ya, karena adabul fokol ilmi, sesungguhnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah itu dia. Nah itu saja pesan Nah, saya. terima kasih kakak-kakak yang udah ngasih tips ke calon-calon OSIS baru Oke, dan memperkenalkan sama-sama. diri. Sama-sama. Sama. Apa lagi?